kematianku dan aku telah mensiapkan qimata kafani, maksudnya harga kain kafanku, maka ambillah wala tahtikni fi qabri. Jadi qadhi yang soleh tersebut ketika telah dekat kematiannya memanggil daripada An-Nabash, orang yang tukang mencuri daripada kain kafan. Setelah dipanggil, sungguh telah dekat kematianku ya. Aku telah menyiapkan uang, bahasanya gitu. Aku telah menyiapkan uang seharga kain kafanku, tapi engkau nanti ketika aku mati, kamu jangan rusak daripada kuburku. Ini permintaan qadhi yang soleh tadi. Ini perjanjian antara orang yang suka mencuri kain kafan dan qadhi yang soleh. Aku sudah siapkan uang nih, aku berikan kepada kamu, tapi nanti ketika aku meninggal, kamu jangan bongkar makamku ya. Kamu ambil uang ini, kamu jangan curi daripada kain kafan. Wa qad danat wafati fa ajabahu An-Nabash ila dzalika falamma jaa waqtu mautihi sami An-Nabash an-na'i wa akhbaru zawjatahu mimma waqa'a al-qadhi faqalat ihdarhu. Maka Nabas tadi atau tukang pencuri kafan tadi mensetujuinya. Baik ya. Maka ketika telah datang kematian daripada qadhi yang soleh tadi, An-Nabas atau tukang pencuri kafan tadi mendengar bahwasanya qadhi yang soleh tadi telah meninggal dunia. Maka dia memberitakan tersebut kepada istrinya, bahwasanya dia punya perjanjian dengan qadhi yang soleh, kalau dia meninggal untuk tidak mencuri daripada kain kafannya, tidak merusak daripada makamnya, kuburnya. Maka istrinya tukang pencuri kain kafan tersebut mengatakan, ihdarhu, jauhilah, hati-hati. Kemudian falamma dhufina sara fi nafsihi ay yasraqa kafanahu faqalat zaujatahu la taf'al. Maka ketika qadhi yang soleh tersebut sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, tiba-tiba terbesit dalam diri pencuri kafan tersebut terlintas untuk mencuri daripada kain kafan qadhi yang soleh tadi. Maka istrinya menasihati, la taf'al, jangan kamu lakukan. Falam yaltafit ila qauliha, akan tapi si pencuri kain kafan tersebut dia tidak menghiraukan daripada nasihat istrinya. Falamma hafara al-qabra wa dakhala fi fa idzal mayyita qad ujlisa. Maka ketika pencuri kafan tersebut menggali daripada kuburnya, tiba-tiba qadhi yang soleh tersebut sudah dalam makannya sudah didudukkan. Faqala ahadul malakaini al-akhar summa rijlaihi fashammahuma wa qala laysa fihi ma syai'un innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qattu. Dia sudah gali kuburnya, tiba-tiba qadhi yang soleh yang telah meninggal tadi, dia sudah posisi dalam keadaan duduk. Maka di antara dua malaikat ini memerintahkan malaikat yang lain untuk mencium daripada kaki qadhi yang soleh tadi. Maka malaikat satunya mencium daripada kedua kakinya dan mengatakan laisa fihi ma syai'un innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qattu. Aku telah menciumnya, mencium daripada kedua kaki qadhi yang soleh tadi. Maka malaikat yang satunya mengatakan, aku tidak menemui sesuatu pun di dalam kakinya, maksudnya innahu lam yasabi ma fi ma'siyatin qattu. Sungguh kedua kakinya ini tidak pernah berjalan di dalam kemaksiatan sama sekali. Kemudian faqala summa yadayhi fashammahuma wa qala lam ya'mal bihima fi ma'siyatan. Qala
Kemudian malaikat yang lainnya memerintahkan malaikat satunya lagi untuk mencium kedua tangannya. Begitupun juga dia mengatakan, sungguh aku tidak menemukan sesuatu di dalam kedua tangannya. Artinya dia tidak ada dosa di kedua tangannya sama sekali. Kedua tangannya ini tidak pernah melakukan daripada kesalahan atau dosa. Kemudian qala summa ainahu fashammahuma wa qala innahu lam yanzur bihima ila muharramin qattu. Juga malaikat yang lain mencium kedua matanya. Dia mengatakan juga sungguh kedua matanya ini tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan sama sekali. Wa qala summa sam'ahu fasamma hada udunaihi falam yajid syai'an. Maka malaikat yang lain tersebut merintahkan malaikat satunya lagi untuk mencium telinga yang sebelah. Dia mengatakan juga sungguh telinga yang sebelah ini tidak pernah mendengar sesuatu yang dilarang atau dosa. Kemudian malaikat yang lain memerintahkan lagi summal ukhra fawaqafa faqala ahadul malaikaini ma wajadta. Kemudian diperintahkan untuk mencium telinga satu lagi. Tadi yang pertama dicium telinga yang satunya, kemudian yang kedua ini untuk mencium telinga satunya lagi. Maka malaikat ini berhenti dan menemukan sesuatu bau yang busuk. Qala ba'du nitnin. Qala atadri ma hadhihi nitnah. Maka malaikat satu lagi tadi mengatakan, sungguh aku menemukan bau yang busuk di telinga yang sebelahnya lagi. Bau apa ini? Dia curiga, telinga satunya dia enggak menemukan bau sesuatu, tapi telinga satunya dia menemukan bau yang busuk. Maka malaikat satu lagi mengatakan, innahu azgha bi ihda sam'ihi ila ahadal khasmain aktsaru minal ukhra aktsaru minal akhar fanfakh fihi falamma nafakha fihi kharajat minhu an-nar imtalal qabr minha naran falahiqa basaran nabash fa'ama. Maka malaikat satunya tadi mengatakan, sesungguhnya seorang qadi tersebut telinga satunya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dilarang, tapi ketika mencium telinga satu lagi dia mendapati bau yang busuk. Sesungguhnya qadi ini pernah menghakimi dua orang. Qadi ini atau hakim ini pernah menghakimi dua orang, akan tapi telinga satunya lagi tersebut dia pernah melebihkan waktu ya. Artinya seorang qadhi atau hakim ini kan harus adil, harus bijaksana. Tetapi ketika dia menghukumi dua orang, dia lebih cenderung mendengarkan orang satunya lagi daripada satunya lagi. Misalkan dua orang, dia mengadili dua orang, seharusnya masing-masing ini diberi waktu 2 jam misalkan bicara, tapi dia nggak bisa adil. Yang satu dikasih waktu 2 jam, yang satu dikasih waktu cuma 1 jam. Maka gara-gara hal yang bisa dibilang ini remeh, ini menjadikan bau yang sangat busuk ketika dia di alam kubur. Dan dari sini malaikat meniupkan telinganya, kemudian keluarlah api dari telinga yang bau busuk tadi, sehingga mengenai daripada mata an-nabash atau tukang pencuri daripada kafan tersebut. Ini dijelaskan dalam kitab Qam'un Nufus, kisah orang-orang soleh atau ulama-ulama salaf. Gara-gara dia tidak bisa berbuat adil di dalam menghukumi
dua orang yang saling berseteru, matanya nggak pernah maksiat, kakinya nggak pernah berjalan ke tempat maksiat, tangannya nggak pernah berbuat maksiat, telinga kanannya tidak pernah mendengar sesuatu yang diharamkan, telinga kirinya dia lebih cenderung mendengarkan atau berpihak salah satu orang yang berseteru. Gara-gara itu saja di alam kuburnya Allah tampakkan azab yang begitu mengerikan. Apalagi orang-orang yang sama sekali nggak berbuat adil, Masya Allah. Kakinya maksiat, tangannya maksiat, matanya maksiat, telinganya maksiat. Itu baru dikubur, belum sampai ke nerakanya Allah Ta'ala. Ini 10 orang yang mana mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai dia ini bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan dalam kisah ini sebenarnya titik beratnya adalah seorang qadhi tadi. Dia orang soleh, tapi gara-gara telinga sebelahnya dia mendengarkan lebih banyak daripada yang lainnya, tidak berbuat adil, telinga aja tidak bisa berbuat adil. Itu menjadi masalah yang besar di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab.